dalam kitab Al-Insanul Kamil yang pertama. Sudah ada semua yang bawa? Ada sebagian. Tema pertamanya, judul pertamanya, Kamalu Taharati Nasabihi Syarif. Kesempurnaan dari kesucian nasab keturunannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Ibnu Abbas, berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini misanannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abbas berkata, qala Rasulullah, saya tidak dilahirkan dari noda perbuatan jahiliyah. Seperti apa itu? Berzina, hasil zina, anak yang keluar dari hasil zina, belum nikah yang sah, sudah hamil, itu namanya kena noda jahiliyah. Itu namanya sifahil jahiliyah. Ma waladani illa nikahul Islam, aku tidak lahir kecuali oleh adanya pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Makanya kalau perkawinan sesuai dengan aturan agama Kristenkah itu namanya, yang tetap aturannya seperti yang diatur dalam kitab Injil sebelum Injil itu dirubah, Taurat itu dirubah, kemudian nikahlah orang-orang saat itu, dan kemudian datang Islam, dia masih bisa mengikuti ajaran Islam, dia masuk Islam, pernikahannya nggak usah diulang lagi. Pernikahannya tidak usah selama nikahnya orang yang bersangkutan. Misalnya ada si A, dulunya nikahnya menurut ajaran Injil sebelum dirubah, Zabur sebelum, Taurat sebelum, maka nikahlah dia sepasang suami istri sampai punya anak 23. Udah tua baru masuk Islam, dapat taufik, dapat hidayah. Setelah masuk Islam dia nggak usah lagi nikah lagi sama istrinya yang sudah melahirkan 23 anak tadi. Ini perkawinan sah sampai ke bawah ke surga nanti. Namun syaratnya si istri itu bukan ponakannya, bukan bibinya. Dalam Islam nggak sah itu perkawinan dengan bibi atau sama ibu kandungnya. Ibu kandungnya yang dijadikan istrinya. Dia masuk Islam terus dapat anak 23. Enggak sah, nggak bisa diteruskan itu. Sudah bubar aja begitu. Jadi nggak bisa diteruskan rumah tangga walaupun sudah punya anak 23. Saya pernah bawakan satu kisah, satu kejadian dalam kitab Ghami'ut Tughyan. Ada yang namanya Bahram Al-Majusi, diimpikan oleh Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak waktu dia mau pergi haji, waktu dia di Ka'bah, mimpi Rasulullah. Kata Rasulullah, ya Abdullah ibn Mubarak, kalau kau pulang ke Irak, Abdullah bin Mubarak ini tabi'in, seorang tabi'in, orang yang pernah jumpa dengan sahabat, itu namanya tabi'in. Nanti kalau kau pulang ke Irak, ke Baghdad, salamku, kata Rasulullah, untuk Bahram Al-Majusi, seorang yang namanya Bahram tapi penyembah api. Bilang aku senang sama dia. Disampaikan penyembah api dapat salam dari Rasulullah.
Kita belum pernah dapat salam dari Rasulullah. Dan Nabi bilang saya senang sama dia. Pulang ke Mekah, pulang ke Irak, cari orang itu. Cari si penyembah api ini. Dengan susah payah akhirnya dia temukan, ternyata ini Bahram al-Majusi baru saja pesta perkawinan. Dia ngawinin anaknya perempuan buat dirinya. Jadi kawinnya sama anak gadisnya sendiri. Kan aneh. Dapat salam dari Rasulullah, bilang Rasulullah senang sama dia, tapi kerjaannya bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi, yang aturan Islam. Maka Ibn Mubarak bertanya, ya Bahram al-Majusi, apa pekerjaan yang paling baik menurut kamu? Dia ingat-ingat, yang paling indah dan baik menurut aku kawin dengan anak perawanku sendiri, katanya. Waduh, kata Bahram. Apa ada yang lain? Enggak, ini dia aja. Ini. Ada lagi katanya, ada lagi. Nah, di malam selesai pesta, aku tiba-tiba di tengah malam, di mana orang sudah sepi, ada mengendap-endap datang ke rumahku dalam kegelapan malam, satu perempuan. Nampaknya dia ada memerlukan sesuatu kepada aku, tapi tidak jadi. Aku pun kejar dia. Aku tanya, sesampainya aku di rumahnya, ada apa ibu mengendap-endap datang ke rumahku malam-malam? Dia bilang, aku lakukan itu karena aku butuh. Anak-anakku menangis-nangis karena kelaparan. Aku orang miskin. Anak-anakku yatim piatu. Anak-anakku yatim, tidak berayah. Jadi aku berharap aku mendapatkan sisa-sisa makanan dari hasil pesta engkau yang mengawini anak gadismu tadi. Bahram al-Majusi nggak sanggup dia menahan rasa ibanya, rasa sedihnya mendengar cerita. Dia ambil makanan dari dalam rumahnya, sisa-sisa makanan yang masih belum dikatakan sisa, yang masih baru-baru, digendong, dia bawa, dia kasihkan itu perempuan dan anak-anaknya. Kata Bahram al-Majusi, ini dia pekerjaan yang membuat nabiku memerintahkan kepada aku dalam mimpiku di saat aku ada di Mekkah untuk menyampaikan salam kepadamu, dan Rasulullah Muhammad bin Abdullah mengatakan dia cinta kepadamu, dia senang kepadamu. Bertanya, apakah betul itu? Iya, ini mimpi yang benar. Aku didatangi oleh Rasulullah SAW. Rasulullah kalau begitu mengenal aku, menyenangi aku bersaksi sekarang. Saksikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Masuk Islam dia. Karena kebaikannya terhadap anak-anak yatim. Sampai dapat salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya karena diperkenalkan Rasulullah, mengenal kebaikannya si Bahram al-Majusi tadi, maka timbullah keinginan dia dan rasa cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu Rasulnya umat Islam, Rasulnya Abdullah al-Mubarak, Rasul daripada umat Islam yang bernama Muhammad, benar-benar dia tahu bahwa aku ini pernah memberikan bantuan kepada orang yatim.